Salah satu hal yang umum dan populer untuk dilakukan oleh sebagian besar mahasiswi di Jepang adalah mengambil kesempatan untuk berangkat melakukan perjalanan panjang ke negara-negara Eropa dengan menjadi sukarelawan di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman hidup. Yurika adalah salah satu mahasiswi yang memutuskan untuk melamar magang melalui sebuah agensi di mana ia dapat belajar bahasa Inggris dan melihat kehidupan dan budaya negara lain. Ia dikirim ke Rumania, namun karena kurangnya dukungan dan komunikasi dari agensi, Yurika tiba di sana sendirian, di malam hari, tanpa ada cara untuk mencapai tujuan. Dengan bahasa Inggrisnya yang terbatas, ia harus mencari cara untuk pergi dari bandara ke tempat di mana ia seharusnya tinggal. Namun, sebelum ia bisa menemukan jalan ke sana, seorang pemangsa telah terlebih dahulu mengincar dan menghadangnya. Yurika Masuno lahir di kota Takurajuka, Prefektur Hyogo, Jepang pada tahun 1991. Ia berasal dari keluarga berada dan memiliki masa kecil yang istimewa karena ia bersekolah di sekolah menengah atas elit yang berafiliasi dengan Universitas Sacred Heart, di mana ia memutuskan untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Dia dibesarkan untuk menjadi wanita muda yang baik hati, sopan, dan lembut. Dia juga berprestasi di sekolah dan menikmati hiburan seperti biola, musik klasik, dan pergi ke orkestra. Menurut profil Twitternya, ia menyukai warna merah muda, boneka beruang, dan mengenakan gaun. Dia juga tertarik untuk bepergian dan menjadi pramugari. Dia belajar bahasa Inggris dan menjelajahi berbagai budaya untuk mendapatkan perspektif dunia yang lebih baik. Alih-alih melakukan homestay atau mencoba masuk ke sekolah bahasa Inggris di luar negeri, Yurika justru mendapatkan kesempatan magang untuk mengajar bahasa Jepang kepada orang-orang di Rumania. Organisasi yang dikelola oleh mahasiswa IESEC yang berbasis Belanda dan memiliki 126 cabang di seluruh dunia, mendukung pertukaran pelajar yang membawa Yurika ke Rumania. Melalui IESEC cabang Jepang pada bulan Agustus 2012, Yurika dapat mewujudkan mimpinya untuk tinggal di luar negeri. Organisasi yang membantu ribuan anak muda ini telah mengatur agar Yurika terlebih dahulu tiba di Wina sebelum berangkat ke Rumania. Sebuah kisah manis perjalanan siap dimulai oleh Yurika. Semuanya nampak sangat indah dan menjanjikan sampai saat ia tiba di Rumania. Pada pertengahan Agustus 2012, Yurika berangkat ke Rumania untuk magang sebagai guru bahasa Jepang dari Bandara Narita ke Bukares, di mana ia akan transit di Wina. Saat ia tiba di Wina, Yurika menulis di Twitter bahwa ia sangat senang sekali dan siap untuk tinggal di negara asing. Ia menulis, magang di luar negeri adalah kesempatan yang sangat bagus. Dari Wina ia terbang ke Bukares, Rumania, di mana seharusnya ada seseorang dari organisasi kemahasiswaan yang akan menjemputnya dan membawa ke sebuah kota bernama Craiova, di mana Yurika akan tinggal dan mengajar bahasa Jepang kepada para siswa. Namun, setelah tiba di Wina, rencana berubah. Tampaknya penerbangan ke Bukares terkena delay hingga malam hari, hingga kemungkinan ia akan tiba di Bukares saat tengah malam. Dan alih-alih ada orang yang menjemputnya di bandara, ia harus melakukan jalanannya dengan kereta api ke kota tujuannya. Kecewa dan takut, ia pun menulis di Twitter,
Setelah tiba di Rumania nanti, saya harus naik bus larut malam selama 3 jam sendirian. Saya benar-benar panik dengan hal itu dan menambahkan akan menjadi sebuah keajaiban jika saya bisa sampai di sana sendirian. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, ia mentweet, "Ya Tuhan, saya pikir saya akan mati. Saya tidak pernah menyangka rencana saya akan menjadi seperti ini. Saya sangat takut dan dada saya sakit dan saya merasa akan muntah." Sesampainya di bandara di Bukares, hal yang lebih buruk harus ia terima. Yurika terkejut karena bus terakhir yang akan membawanya sudah berangkat, dan hal ini membuat ia terdampar di bandara sendirian untuk malam itu. Yurika yang sendirian di bandara pada malam hari dan tidak bisa berbahasa Rumania merasa sangat takut dan bingung. Yurika harus tinggal di bandara hingga keesokan paginya ketika bus kembali beroperasi, atau dia harus naik taksi sampai ke Craiova. Berjalan tanpa tujuan di luar area bandara saat tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Bus terakhir sudah berangkat dan hanya ada taksi saat malam hari seperti ini, kata seorang lelaki yang menghampiri Yurika yang ternyata adalah seorang supir taksi. Supir itu memperkenalkan diri sebagai Vlad Nikolai, serta mengatakan kepada Yurika bahwa dia adalah seorang warga lokal Rumania dan akan mengantarnya. Dia meyakinkan Yurika untuk mempercayainya, dan dikarenakan Yurika sedang kebingungan serta tidak memiliki pilihan lain, ia pun mengikuti lelaki tersebut dan mereka berjalan menuju ke mobilnya. Rekaman CCTV menunjukkan Yurika dan pemuda itu berjalan menuju mobilnya dengan membawa barang bawaannya. Perjalanan dari Craiova ke Bukares berjarak sekitar 240 km atau sekitar 150 mil. Vlad memasukkan Yurika ke dalam mobilnya dan mulai melaju ke arah yang berlawanan. Sekitar 5 menit dari bandara di daerah terpencil dan berhutan, Vlad menghentikan mobilnya di depan halte bus. Vlad memberitahu Yurika bahwa sebuah bus akan segera datang, jadi lebih baik menunggu di halte. Dia menyuruhnya keluar dari mobil. Begitu mereka berada di jalan sepi yang dikelilingi hutan, Vlad menyerang Yurika. Yurika melawannya dan mencoba melarikan diri darinya. Ia menderita banyak memar dan luka saat proses ini. Namun sayangnya, Vlad yang berhasil menaklukkannya. Ia melakukan kekerasan seksual yang luar biasa kejam sampai gak pantas disebut di video ini. Setelah puas memperkaos dan memukulinya, lalu Vlad mencekiknya sampai Yurika tiada dan membuang tubuhnya di hutan. Selepas ia melakukan semua kejahatannya, dia mencuri uang, ponsel, kamera, dan membuang kopernya sekitar 60 meter dari tubuhnya. Selama 2 hari berikutnya, keluarga Yurika yang tidak mendapatkan kabar dari anaknya segera menghubungi agensi untuk menanyakan keberadaannya. Namun, tidak ada seorang pun dari organisasi tersebut yang menghubungi pihak keluarga. Karena tidak mendapatkan respon apapun, keluarga kemudian menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Yurika hilang. Pihak kepolisian di Jepang pun segera memulai penyelidikan dan berkoordinasi dengan polisi setempat. Dengan cepat, polisi di Rumania segera melakukan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti sampai hanya berselang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2012, tubuh Yurika ditemukan di hutan. Polisi di Jepang segera diberitahu dan pihak keluarga pun diberi akomodasi untuk pergi ke Rumania. Sementara jenazah Yurika menjalani otopsi dan penyelidikan pun dimulai. Sementara untuk mengejar pelakunya, polisi mulai mengumpulkan CCTV dan bukti-bukti penguat lainnya. Dikarenakan HP Yurika belum ditemukan, polisi segera melakukan pelacakan GPS di ponselnya. Berkat pencarian melalui GPS ini,
Mereka dapat dengan cepat menemukan dan menangkap Flat. Setelah Flat ditangkap, DNA-nya segera diambil untuk dicocokkan. Selain data DNA, diambil pula jejak gigi Flat. Setelah melalui pemeriksaan forensik, polisi mengkonfirmasi bahwa bekas gigitan di tubuh Eureka, air liur, dan sperma yang dikumpulkan dari tubuh Eureka memiliki kecocokan dengan struktur gigi Flat. Dan Flat pun tidak bisa mengelak lagi dengan adanya bukti yang sangat konkret ini. Dan inilah yang terjadi di pengadilan setelah melalui proses yang panjang. Pengadilan banding Bukares menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nicole Flat atas pembunuhan Eureka Masuno, gadis yang berusia 20 tahun, yang pergi ke Rumania untuk mengajar bahasa Jepang dalam sebuah program magang. Kasus kematian Eureka ini tidak hanya menghantam Rumania, tetapi juga Jepang. ISEC mendapat kecaman karena menjadi organisasi yang awalnya merencanakan magang Eureka dan tidak memastikan Eureka selamat sampai ke tempat tujuan.